Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kapuk 11 Pagi, Ibu Yulita Priyanti SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Kapuk 11 Pagi, Ibu Salmauli Simarmata SPD. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, beserta staf dan karyawan SDN Kapuk 11 Pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehatnya, sehingga pada siang ini di ruang ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 8, yaitu Ibu Suryati SPD. Perkenankan, saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara yang akan kita lakukan pada kegiatan ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Doa pembuka. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN Kapuk 11 Pagi. 5. Penyajian materi oleh calon guru penggerak angkatan 8. 6. Sesi tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup doa. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai acara ini, untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Berikutnya adalah doa pembuka yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Topan. Oleh Bapak Topan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, guru serta Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan kali ini, mari kita sejenak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kiranya acara diseminasi yang akan dipaparkan oleh teman kita, yaitu Ibu Suryati, kiranya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesuksesan, kelancaran, dan selalu diberikan kesehatan selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya menyampaikan doa pada kesempatan kali ini sesuai dengan keyakinan saya. Kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi umizah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yang bagi jalali wajhikal karim wa ajli sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakratil maut wa najatan minan nar wa afindal hisab. Allahumma sahil umurana wa umura walidina wa umura masyayikhina wa umura jami'il muslimin wal muslimat fi umur dunia wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Topan yang sudah memimpin doa pembuka dalam acara kegiatan ini. Berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu mohon untuk berdiri. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Kapuk 11 pagi, yaitu Ibu Yulita Priyati SPD. Pada Ibu Yulita Priyati SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Yang terhormat Ibu Uli Simamata, Wakasek SDN Kapuk 11 pagi. Yang terhormat pula Bapak Ibu guru serta karyawan SDN Kapuk 11 pagi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari ini Rabu 26 Juli 2023 kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 8 dari sekolah kita, ya. Ibu bersyukur bahwa di sekolah kita ini sudah ada guru penggerak yang sudah lulus, calon guru penggerak yang sudah lulus, sudah selesai, tinggal menunggu sertifikat yang kemarin di angkatan 7 Bu Titi seperti dan yang sekarang di angkatan 8 adalah Bu Suryati. Ibu berharap nanti ada di angkatan 10, 11 dan selanjutnya. Karena di angkatan 9 kemarin tidak ada nih dari sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu guru
kegiatan Bu Yuliati hari ini adalah mengambil tema diseminasi budaya positif. Jadi mari sama-sama kita ikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi pemicu kita, menambah pengalaman kita yang mungkin sudah melaksanakan budaya positif, tetapi kita nggak tahu, oh kegiatan kita ini budaya positif. Jadi untuk jelasnya nanti Bu Suryati akan menambah apa itu diseminasi budaya positif. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yulita yang sudah memberikan sambutan atas kegiatan ini. Bapak dan Ibu, kegiatan berikutnya adalah kegiatan inti, yaitu penyajian materi oleh calon guru penggerak angkatan 8, yaitu Ibu Suryati SPD, tentang budaya positif. Kepada Ibu Yeti, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Titik sebagai moderator, Bapak dan Ibu guru, rekan saya serta Tendik, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya. Begitu pula kepada Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Ibu Yulita dan Ibu Salma Uli atas segala motivasi dan dukungannya yang telah dilakukan selama ini kepada saya. Ini pertama kali saya berbicara di depan. Jadi kalau misalnya masih ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Karena benar-benar baru pertama kali saya melakukan seperti workshop untuk saling berbagi pembelajaran yang sudah saya pelajari selama di guru penggerak sampai di modul 1. Alhamdulillah saya sudah selesai sampai di tahap modul 1 untuk melanjutkan tahap berikutnya di modul kedua. Di modul 1.4 ini yang saya pelajari adalah tentang budaya positif. Yang saling berkoneksi antar materi dari 1.1 sampai 1.4. Salam bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua yang sudah hadir di ruang guru SDN Kampung 11 pagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu guru atas partisipasinya. Kita tepuk tangan dulu boleh? Iya, tepuk tangan Bapak dan Ibu mencairkan suasana hati saya yang benar-benar tegang. Karena saya bukan bermaksud menggurui di depan sini, saya hanya mau berbagi ilmu apa yang saya dapatkan. Saya juga percaya bahwa Bapak dan Ibu guru di sini jauh lebih hebat daripada saya sebenarnya. Karena saya juga terus terang, Ibu Yulita dan Ibu Uli, saya memang baru ya. Jadi masih banyak hal yang harus banyak saya pelajari, maka dari itu saya tertarik untuk mengikuti guru penggerak ini. Jadi tujuan saya untuk mengikuti guru penggerak bukan dilatar belakangi hal-hal yang lain, tapi lebih kepada saya pengen menggali lagi ilmu saya yang sudah pernah saya dapatkan di bangku kuliah, mungkin terlupakan atau bisa jadi diperbaharui. Dan kemudian di sini saya juga bersyukur dapat banyak teman, saling berbagi, saling mengenal dari antar sekolah lain. Gitu. Jadi ini benar-benar pengalaman saya yang luar biasa, yang awalnya saya coba-coba, termotivasi dari teman kita sendiri, Ibu Titik Subuti, calon guru penggerak angkatan 7. Kami mengobrol, lalu saya coba dipanggil jadi PP ya Bu ya, tiba-tiba di CPKB kok masuk PP, padahal saya nggak pernah daftar jadi PP. Kata Ibu Yulita, ikutin aja dulu gitu. Jadi saya coba, ternyata PP itu lebih berat lagi menurut saya. Saya ini masih jauh untuk bisa jadi PP, jadi saya putuskan coba deh di guru penggerak. Ternyata Masya Allah, jalannya Allah,
kasih saya kemudahan untuk mengikuti tahap demi tahap lalu diluluskan, dan sampailah pada hari ini saya berlanjut masuk ke modul kedua. Ya. Berbagi pengalaman ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu kadang-kadang nggak tahu kalau sudah Allah yang menentukan, walaupun tadinya kita nggak mau, tiba-tiba bisa masuk aja gitu. Ngalir. Jadi ngalir aja. Nah, ini kenalan dulu ya, perkenalkan dulu. Ini fasil saya, fasilitator saya, masya Allah, ini orang Palembang. Jadi kita dapat fasil ini nggak tahu dapatnya dari mana. Kalau Bu Titi kan dari Jogja ya, memang asalnya. Kalau ini dari orang Palembang, tapi masya Allah baik, walaupun Sumatera. Karena memang Sumatera baik-baik juga ya Bu ya. Sumatera baik, oh iya. Nah, ini pasien saya namanya Bapak Rosa Ramadona MPD. Beliau juga guru agama di sana. Kemudian ini kepala sekolah kita. Sudah tentu iya. Ibu Yulita Priyati SPD yang selalu mau mendukung, memotivasi saya untuk terus bergerak setelah saya tergerak. Makasih Ibu. Tinggal bagaimana selanjutnya PR saya dan Bu Titik menggerakkan ya Bu Titik ya. Jadi di sini saya minta tolong untuk bagaimana saya bisa menggerakkan sekolah ini untuk yang lebih maju. Walaupun saya tahu pasti berat, tapi kalau kita bisa bersama-sama insya Allah ada kemudahan. Makanya Pak saya agak takut karena berat banget. Ini saya sendiri di angkatan 8, alhamdulillah. Lalu ini pengajar praktik saya yang mungkin wajahnya tak asing untuk Bapak dan Ibu karena sudah 2 kali ke sekolah ini melakukan pendampingan individu, dan beliau juga ternyata istrinya pernah tetanggaan sama kita. Istrinya Ibu Santi, tadinya di Kapuk 13. Ini Pak Ari Yudo Wibowo. Nah, beliau juga masih muda PP-nya, dan sangat-sangat beliau-beliau ini Pak Rosa dan Pak Ari sangat-sangat membantu saya dan membimbing saya dalam guru penggerak ini. Nah, ini yang sudah saya pelajari, saya akan diseminasikan. Di modul 1.1 saya belajar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 saya belajar nilai dan peran guru penggerak. Di modul ketiga saya visi guru penggerak. Dan di modul yang terakhir ini di 1.4 di modul 1 untuk budaya positif. Dan keempat modul ini bersinkronisasi kepada satu titik, yaitu pembelajaran Ki Hajar Dewantara, di mana guru sebagai among dan menuntun, bukan menuntut murid. Jadi kita ini menuntun bukan menuntut. Beda jauh dari pembelajaran dulu yang lebih banyak menuntut. Jadi murid yang mengikuti maunya guru. Kalau di pembelajaran merdeka sudah tidak seperti itu lagi. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru, tentu ini udah tahu ya, ada di logo. Nah, di logo topi, dasi, karena memang ini sebagai logo pendidikan Indonesia. Ingarso Suktulodo, Ikmadia, Mangun Karso, Tuturi Handayani. Mudah-mudahan saya nggak salah ngomongnya. Karena bukan dari Jawa. Coba Pak, mungkin Pak Kato, bener nggak saya bacanya? Ingarso. Iya. Ingarso Sungtulodo, Ingmadio, Mangun Karso, Tuturi Handayani. Guru ini sebagai suri tauladan, contoh dari anak dan siswa. Sebenarnya contoh ini kita nggak mesti jadi guru, tetapi juga jadi orang tua. Maka di sini kita ini contoh dari anak-anak kita. Ingmadia Mangun Korso. Selain itu kita juga selain di depan, kita juga di tengah posisinya. Selalu memberikan semangat ataupun ide yang mendukung. Kemudian Tuturi Handayani, di belakang kita selalu memberikan motivasi.
Nah, sistem pendidikan yang dilakukan menggunakan sistem Among method, yaitu guru menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Kemudian ada tripusat pendidikan yang mewarnai peserta didik, yaitu adalah keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Asas-asas dalam pendidikan ada 5: asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Lanjut di modul 1.2 ini, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama nilai kemandirian, kedua nilai reflektif, yang ketiga nilai kolaboratif, yang keempat nilai inovatif, dan yang terakhir nilai berpihak pada murid. Peran guru penggerak harus sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir penggerak komunitas praktis. Nah, penggerak komunitas praktis ini yang benar-benar saya lagi mau coba menjadikan pengalaman baru lagi. Karena terus terang saya ini tidak terlalu aktif dalam organisasi, baik PGRI ataupun organisasi yang lainnya, masih kecil, paling ruang lingkupnya di sekolah aja. Ini yang menurut PP saya masih harus saya gali lagi. Visi guru penggerak yaitu suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru penggerak terkait sosok murid atau sekolah impian di masa mendatang. Jadi guru penggerak itulah yang memimpikan, membuat harapan dulu apa yang diinginkan kepada guru untuk muridnya di masa depan. Murid yang memiliki cerminan profil belajar Pancasila untuk mencapai hal tersebut, guru penggerak dapat menerapkan pendekatan-pendekatan inquiry apresiatif IA dengan tahapan-tahapan bagja untuk mencapai prakasa-prakasa perubahan. Nah, ini yang kemarin saya sudah laksanakan bersama beberapa teman-teman. Ada Bu Uli, Bu Rini, Bu Titik, sama Bu Fitri ya, saya minta tolong. Itu yang kita sudah lakukan ya, Bu ya, bagja. Di 1.4 terakhir tentang budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif sehingga menjadi karakter-karakter positif, kemudian terwujud budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga dapat menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari keterkaitan materi, ini koneksinya dari modul 1.1 sampai 1.4. Sebagai seorang guru penggerak, kita harus dapat mengenali dan menjiwai nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visinya yang berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai jika terukur konkret, sistematis, dan terencana, maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif IA melalui tahapan bagja dalam menjalankan prakasa-prakasa perubahan sehingga visi guru penggerak dapat terwujud. Dengan melaksanakan penerapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang akan membentuk karakter positif sehingga dapat terwujud budaya positif. Budaya positif akan dapat mendorong terciptanya lingkungan positif yang mendukung murid untuk berproses memerdekakan dirinya, sehingga murid akan lebih mandiri dan bertanggung jawab untuk mewujudkan manusia yang merdeka. Nah, ini kita sama-sama lakukan kegiatannya untuk membuat perubahan paradigma pikiran kita. Di sini kegiatan kepalan tangan ada A dan B, ya. Sobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan,
teman Anda B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Boleh ya? Saya ajak ice breaking dulu ya. Oke, Bapak Ibu cari teman berdua. Berdua ya. Ayo boyong. Tentang tarik-tarikan nih. Kita mau main tarik-tarikan ice breakingnya. Mas Kata buka. Pasai, saya bertanya ya. Saya bicara bulan. Waalaikumsalam. Oke, gimana? Udah dapet pasangannya belum? Bu Fitri sama siapa? Boyong ada Pak? Bermain. Iya, kita ice breaking dulu Bu Rin, biar saya juga nggak tegang, Ibu juga nggak tegang. Saya maaf pegang kameramen jadi nggak bisa. Bu Fitri sama siapa? Bu Rini, Pak Katno. Oh, udah ada pasangannya Bu Rini. Ibu Uli sama Bu Yulita ya. Ini Bu ada. Pak Sawal sama Bu Titi. Pak Ustadz sama Pak Basuki gitu ya. Iya. Oh jeruk makan jeruk. Habis Bu Fitri milih juga. Tadi aturan saya kesini dulu ya Pak ya. Salah nanya dong. Iya, terus nanya ke situ dulu. Bu Elvi dengan siapa? Bu Ica. Baik. Saya juga nggak ada pasangan. Bu Ulan dengan Saya sama Pak Jenny. Pak Jenny. Langsung Pak Jenny gugup. Bu Maya dengan Pak Kato ya, berarti ya. Oke. Baik. Nah, di sini sudah dapat kertas, Bapak Ibu. Sekarang salah satu memegang kertas selalu menuliskan benda yang menurut Bapak dan Ibu paling berharga di dunia ini. Iya. Benda. Boleh hidup, boleh mati. Atau benda yang bisa dihidupkan juga boleh. Satu yang menurut Ibu paling berharga. Iya, betul sekali. Enggak mesti yang ada di sekolah, Pak. Yang di hidup Bapak menurut Bapak paling berharga. Yang paling berharga. Jadi hidup ini adalah Yang keluarga. jangan, nggak boleh. Temennya tuh nggak boleh lihat tulisannya. Jadi hanya satu orang yang menulis dulu benda paling berharga. Ya, ya kalau Mbak En paling berharga buat Mas Kato, apa tuh? Boleh kan, boleh benda hidup, maksudnya boleh makhluk hidup. Boleh, iya satu kan paling. Satu yang paling. Mau harta boleh, mau makhluk hidup boleh, yang paling berharga menurut Bapak dan Ibu di dunia ini. Mas Kato Supra X bisa Mas? Manusia maksudnya. Seperti mungkin yang paling berharga suaminya gitu boleh, Bu Ica tulis. Iya, nggak boleh kasih tahu temennya. Oke, sudah ya Bapak Ibu yang menulis. Oh belum, bingung ya atau yang berharga? Ini di videonya apa Mas? Ini udah dari tadi. Mas saya Arab. Masa enggak ada berharga bagimu? Tanahmu yang berhektar-hektar. Ada orang. Oke, sudah? Baik, terima kasih. Nah, yang menulis tadi di kertas, saya minta tolong kertasnya itu dipegang, diremes, remes gitu ya. Yang kencang, remes yang kencang, jang. Oke, set. Nah, aman deh pokoknya. Ya. Nah, teman yang satu
pasangannya mendekat, lalu berusaha untuk membuka Aku yang nggak berani Bu Yanti. Aku nggak berani. Bukan muhrim, bukan berarti. kagak mesti ditarik, tadi bisa membujuk, merayu, gak mesti narik juga. Jadi gimana caranya supaya terbuka? Bunganya mengeluarkan. Bunganya kayak gitu, jangan damai. Saya nggak maksa kalau dibuka. Oh, langsung dibuka gitu. Oke doa. Baik, sudah. Nanti kalau ada yang bilang udah terbuka bilang ya. Kalau nggak terbuka Bu. Terserah hati ibu, kan ini paling berharga. Apakah harus dikasih? Terus kayaknya nggak dirayu sih. Aja ini tengok sebelah sana, Bu. Kan? Nah. Nah. Saya harus menjadi menikah dulu kayak ini. Ayo Pak Jenny bujuk Bulan supaya memberi. Nah. Ayo. Cuma ngasih linkingnya dulu. Kok kayaknya nggak ada tarik menarik sih, tragedi yang tarik menarik. Ah, apa mau ditukar? Ditukar. Bu Fitri sama Pak Topan, itu Pak Bas sama Bu Rini. Iya boleh. Bapak dong yang nyamperin dong. Kalau duduk aja nggak bisa. Tutup, kebuka nggak ibu? Cuma ditutup lagi berarti kuat ya. Berarti ini belum dikasih gimana? Nggak bisa. Itu sama Bu Titik, Mbak. Nanti kalau mau dikasih Nggak boleh. Dika nggak boleh peskul. Nanti nggak ada nilainya. Agak apa? Yang penting ini paling berharga. Gimana? Nggak bisa kebuka ya? Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, itu adalah salah satu ada filosofinya. Jadi ya, tadi ada yang dengan yaudah ngasih aja deh gitu kayak Bu Ica tadi. Nggak apa-apa. Tuh Bu Elvi. Ya, ada juga seperti Bu Yulita dan Bu Uli. Bu Yulita sudah berusaha membuka tapi tidak terbuka. Bu. Iya. Berharga banget ya. Tapi saya boleh tahu nggak Bu Uli itu apa sih yang paling berharga? Nah, ini enak. Wah, saya agak deg-degan nih kalau baca yang paling berharga dari Bu Uli. Itu kata di depan. Oh, ternyata yang paling berharga bagi Bu Uli di dunia ini adalah suami dan anak-anaknya. Wow, tausin banget. Iya benar ya Bu ya, suami ya. Harta yang paling berharga. Coba kalau ke Pak Basuki sama Pak Topan tadi siapa yang nulis? Aku penasaran. Berini. Tadi mau sama kayak Buli, cuma dia udah duluan makanya saya lupa. Ini punyanya Pak Basuki sama Pak Topan. Tapi ini Pak Bas ya, berarti yang berharga Pak Bas. Oh. Apa itu? Emang Pak Basuki itu ini ya, unik ya. Pemikiran-pemikirannya unik ini tuh. Bisa dilanjutkan untuk CGP 10. Setuju nggak teman-teman? Oke, kasih tepuk tangan buat Pak Basuki. Karena sepertinya unik banget Bu, ya. Apa tuh? Iya. Mata. Ini matanya benar-benar real mata, organ tubuh atau mata hati. Nah, atau mata-mata. Ada cuma mata. Atau banyak mata, Pak? Ayo. Oh, mata uang. Mata apa itu, Pak? Itu sebenarnya mantan. Oh. Jadi sebenarnya mantan ya. Oke, alhamdulillah tercairkan suasananya ya. Oh iya. Oh bisa penasaran. Oke, boleh ya. Kosong. Wah. Tadi udah keluarin
Jadinya solusi Supra X. Bukan Vario. Kenceng amat Pak Katno. Katanya suruh kenceng. Iya sih diremes-remes deh ya Pak Katno ya. Angel. Malu mas. Pak Katno itu orangnya bijak ya. Saking bijaknya sampai tua. Banyak amat Mas. Satu, lain banyak. Itu kios. Nih bapak-bapak contoh Pak Katno dong. Jawabannya istri saya. Ya. Karena ada adiknya. ada Mbak Jenny ya. Iya bener. Kan jadi dengarnya senang ya Pak Katno ya. Kalau nggak ada adiknya jawabannya lain. Ini belum. Bukan bulan. Yang itu bulan. Oke. Kita enggak jangan yang cewek-cewek biarin aja nggak apa-apa ya. Iya, karena cewek selalu benar ya ibu-ibu ya. Lanjut nanti. Kenapa? Oh penasaran punya Bu Rini? Bye-bye. Ini mah anak berbakti pada orang tua. Saya rasa ibunya nih. Keluarga jawabnya. Siapa ya Bu Rin? Jangan mantan ya. Yang dibilang Pak Toko. Tuh kan benar anak soleh ibu. Tuh tangan buat Bu Rini. Siapa itu? Iya jadi kalau yang mau dekat sama Bu Rini deketin dulu emaknya, ibunya. Karena yang paling berharga ibunya. Akhirnya dipacarin ibunya. Pintar. Oke kita lanjut biar nanti tidak berlarut sesuai tag absen ya Pak Binsar ya. Oke. Jadi itulah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Nah, di sini bisakah kita mengontrol seseorang? Tadi kan sudah mencoba ya, buka. Nah, ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi bisa nggak sih kita mengontrol seseorang? Nah, ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon ini kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu model berpikir menang kalah. Ini stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Oke. Dari sini saya mau tanya Bapak dan Ibu, yang mana yang Bapak dan Ibu pilih? Apakah stimulus respon atau teori kontrol? Teori kontrol. Baik, lebih kemana? Stimulus respon atau teori kontrol? Teori kontrol. Boleh Ibu Uli menyampaikan alasannya kenapa lebih ke teori kontrol? Silakan Ibu Uli. Ini dijawab jadi disuruh menjelaskan. Kenapa saya pilih teori kontrol itu? Karena yang paling utama itu di situ adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apabila Anda sudah bisa mengontrol diri Anda, memahami siswa pun, memahami sesama pun pasti bisa. Karena diri Anda sudah bisa mengontrol Anda. Terima kasih. Terima kasih Bu Uli. Oke, baik.
Ini mic-nya unik Pak Katno, harus ujungnya agak ditekan. Ya. Lepas dikit hilang suaranya. Iya. Ini saya pegang bawahnya. Nah, ada yang jawaban stimulus respon, mungkin ada perbedaan pendapat, tidak masalah. Itu alasan paling masuk akal. Itu sudah. Bukan bawahnya. Mungkin Pak Sawal, kalau Pak Sawal apa? Stimulus respon apa lebih ke teori kontrol? Ya salah banget itu. Yang mana? Stimulus respon. Respon kali ya. Habis kasih stimulus respon. Ini stimulus respon kali bro. Oke, berbeda pandangan kita nggak apa-apa ya. Kalau Buli tadi teori kontrol, Pak Sawal stimulus respon. Kenapa Pak? Itu nggak tahu. Dia bener kan megang ujungnya tuh. Iya gitu bener Pak. Oke, untuk stimulus respon mungkin kita bisa mengetahui ketika kita mengajar, memberikan materi, respon apa yang bisa dibicarakan oleh murid ke gurunya. Mungkin ada masalah, itu kurang mengerti dengan materinya, mungkin seperti itu yang saya pahami. Cukup. Terima kasih. Makasih Pak Sawal, tepuk tangan juga dong, namanya berpendapat. Oke, jadi sini saya mau jelaskan. Ternyata Pak Sawal belum move on sama guru yang lama. Dia masih teringat zaman dia sekolah. Padahal secara usia sekolahnya lebih jauh Bu Uli, ya kan? Tapi Bu Uli lebih memerdekakan lebih dahulu. Nah, jadi jawabannya tuh udah ada di atas nih. Perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi artinya kita mau merubah yang dulu paradigmanya itu guru ini yang stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Jadi gitu, nggak apa-apa ya Mas Sawal ya? Iya, nanti kita sama-sama belajar. Sama saya juga tadinya tidak tahu karena guru penggerak ini jadi belajar. Oh jadi seperti itu ya. Memang kadang-kadang kita guru ini kepada murid kita merasa lebih egois gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita sifatnya memaksa. Oke, memaksa, membujuk supaya bisa mengontrol orang lain. Padahal lebih tepatnya yang ini, teori kontrol. Kita juga harus bisa memahami pandangan orang lain. Karena setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda. Bahkan kita yang dewasa sesama guru saja memiliki sudut pandang yang berbeda. Maka harus saling menghargai dan dilakukan dengan semua perilaku pasti kita percaya punya tujuan. Oke, kita lanjut. Nah, disiplin. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Aku mau ke Pak Katno yang tiap pagi ada di depan. Apa itu disiplin Pak Katno? Disiplin untuk aturan sekolah maksudnya. Yang Pak Katno pahami tentang disiplin, bebas apa aja pengertian luas, nggak mesti sekolah. Disiplin. Ya contohnya anak murid suruh masuk, udah biar masuk itu. Karena saya harus disiplin. Ya cuma bisa ya. Yang pertama dulu. Kalau orang tua lagi ngomong dengerin Pak. Kan jadi grogi. Itu potong-potong. Oke, coba kalau Pak bisa, disiplin itu apa sih sepemahaman Bapak selama ini? Iya Pak. Nggak boleh masuk. Disiplin dalam arti yang simpel apa cukup luas? Boleh. Sampai besok boleh. Kalau yang konsepnya luas panjang nanti. Iya, ya boleh. Jadi saya akhiri, terima kasih. Pak bisa lain dong. Simpel gitu, simpel. Ya disiplin rasa terima kasih. Oke baik. Kita biasanya ngomong disiplin itu tentang aturan, taat, patuh, nurut. Betul nggak Bapak
Bu. Jadi itu disiplin. Kalau udah nurut, patuh, taat, oh disiplin. Ternyata salah. Iya, saya juga salah Pak selama ini. Mikirnya disiplin itu adalah taat pada peraturan, patuh. Besok bahasa patuh lagi. Kan merdeka ya Pak Bas ya. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari coba Miss Rini saya takut salah sebut Apa? Socrates and Plato. Coba bilang Socrates and Plato. Di ujungnya pegang ujungnya. Ujungnya pegang. Plato. Socrates dan Plato. Socrates dan Plato. Plato apa Plato? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi lebih kepada potensi, tapi untuk mencapai tujuan. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Keharusan, kalau sekarang ini yang kita pahami keharusan, ternyata tidak, ya, lebih kepada menggali potensi diri supaya anak bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi kesadaran diri. Nah, lihat sini. Di sini ada paradigma lama. Sama sih, saya juga tadinya masih kayak begini. Ya, kalau anak bandel nakal kayak gitu, kita kasih hukuman. Ini salah satu contohnya. Berbaris, lalu mereka kupingnya diangkat. Jadi seperti ini. Ini dihubungkan dengan hukuman untuk mendapatkan kepatuhan. Ini motivasinya masih eksternal. Kalaupun murid kita nurut, masih eksternal karena rasa takut. Karena hukuman, jadi belum dari dirinya sendiri. Paradigma baru yang seperti ini, mereka punya kesadaran sendiri, ya, langsung berpakaian rapi, berbaris rapi. Hukuman sebagai salah satu alternatif terakhir. Nah, ini dikarenakan motivasi internal dan siswa menjadi rasa nyaman. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ini eksternal, lalu internal, tujuan disiplin positif untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Lalu untuk menghargai diri sendiri, kalau yang dari internal. Nah, untuk menghargai diri saya sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh hal kecil, kerapihan seragam siswa, murid kita. Kalau dia motivasinya eksternal, maka dia akan melakukan kelengkapan dari atribut seragamnya karena rasa takut. Takut hukum guru, nanti ada Pak Basuki upacara dipanggil. Kalau di ujung barisnya malu. Nah, jadi itu masih motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal, mereka itu melakukan hal seperti itu untuk menghargai diri sendiri. Saya memang harus rapi. Dengan saya terlihat rapi dan atribut lengkap, tentu saya akan terlihat misalnya lebih ganteng. Kalau yang perempuan, saya akan merasa lebih cantik. Nah, lebih percaya diri untuk bertemu teman-teman saya. Nah, ini adalah motivasi internal yang sudah muncul dengan menghargai diri sendiri. Itu contoh kecil. Ya. Nah, kita mau belajar hukuman dan konsekuensi. Kita sama-sama jawab ya, Bapak Ibu. Apakah tindakan yang guru lakukan ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Pak Binsar, konsekuensi? Bu Uli? Kalau menurut saya hukuman karena terlalu berat. Hukuman. Memaksa. Tadi kan seperti dari tadi itu udah memaksa. Jadi ini hukuman. Kalau Pak Binsar konsekuensi. Coba ya, saya coba dengan angkat tangan. Yang jawab hukuman angkat tangan. Yang pertama Bu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Yang merasa ini adalah hukuman angkat tangan. Oke. Itu Pak Topan angkat tangan. Baik, oke, terima kasih. Jadi rata-rata semua hukuman hanya Pak Binsar yang bilang konsekuensi. Kita lanjut. Nanti kita akan tahu jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman angkat tangan. Hukuman. Oke, Pak Binsar mulai ada temennya. Pak Jenny dulu. Bu itu nggak jadi. Nggak jadi, Pak Jenny cuma angkat. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat ya. Yang berikutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kompak nih. Mantep, Bu Yulita kampung 11 kompak. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir. Nah, ini guru PJOK nih. Nah, suka melakukannya nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Sama-sama cek. Nah, ini sudah sesuai belum? Yang juga konsekuensi. Nah, semua. Sudah sesuai belum? Oh, mengelilingi 2 kali itu ya konsekuensi. Tadi semuanya jawab. Yang pertama hukuman, ya sesuai. Yang kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan yang terakhir ternyata konsekuensi. Nah, Bukan pada saat pelajaran PJOK. betul. Jadi bukan karena terlalu beratnya, tapi ini lebih kepada konsekuensi karena memang pada saat pelajaran PJOK. Dan pemberian konsekuensinya ini sepertinya sudah dengan kesepakatan anak-anak. Oke ya, mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tepuk tangan dong buat guru kampus 11 itu udah pada pinter loh, Masya Allah. Udah pada pinter. Lanjut, CGP 10. Nah, gak apa-apa, bareng-bareng. Kalau yang ke-6 itu gimana, Bu? Kenapa? Kalau yang ke-6 itu gimana, Bu? Udah selesai. Yuk kita lanjut, Pak Bas. Nah, makasih Buli. Oke, nah ini perbedaannya nih untuk menjawab pertanyaan Pak Basuki tadi. Kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan, harus terjadi. Anak salah, lari lapangan, gitu. Ke lapangan ini nih, hormat bendera sampai pulang. Nah itu hukuman. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, merasa terpaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia tidak berani mengungkapkan kesalahannya, mengakui kesalahannya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, saya pun merasakan saya pernah melakukan ini. Jadi sekarang untuk saat ini saya berusaha untuk tidak melakukan hal ini. Tapi kita berubah ke sini, konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi karena kesadaran dari internalnya sendiri, anak menghargai disiplin,
Stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk hanya sementara. Time out, karena setelah itu seperti biasa lagi. Ini lanjut, ini ada posisi kontrol guru yang tadi, ya kita lihat ya. Ini posisi kontrol guru ada 5, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Manusia butuh bertahan hidup, tentu dengan SPP, sandang, pangan, papan. Lalu manusia butuh dicintai, kasih sayang. Setiap kita tentu saja butuh kasih sayang. Butuh penguasaan. Nah, penguasaan di sini bukan penguasaan yang ambisi ya, Bapak Ibu. Lalu butuh kebebasan dan butuh kesenangan. Healing. Ya Bu ya? Butuh healing kan ya? Kesenangan. Karena memang ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada segitiga restitusi di modul ini. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti ya, apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 2004. Ini identitas sukses. Kalau kita masih berada di hukuman, berarti kita masih gagal karena negatif. Ya, ini kata-katanya Bapak dan Ibu bisa baca ya bersama-sama. Kemudian ini konsekuensi masih tengah-tengah. Nah, yang lebih baik ternyata daripada yang sebelumnya kita sudah jawab, menurut kita tadinya konsekuensi lebih baik ya. Ternyata ada yang lebih baik, yang lebih positif, yaitu adalah restitusi. Restitusi ini pilihan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, kemudian masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Lalu apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi lebih kepada balik lagi ke anak, mengingatkan anak kembali supaya internetnya muncul lagi, motivasi internetnya. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ada 9 ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kita harus pakai helm kan bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat pandemi? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, mendukung motivasi itu sih kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini. Jadi dimulai dari peraturan kelas, kita ubah menjadi kalimat positif yang positif, dinaikkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan membentuk lingkungan positif. Lingkungan positif yang terbentuk oleh siswa atau murid akan menjadi budaya positif.
kesadaran dirinya sendiri tanpa paksaan. Oke. 5 posisi kontrol. Coba Bapak Ibu baca dengan seksama kemudian renungkan sampai saat ini sudah di posisi manakah Bapak atau Ibu? Oke, ini ada paparan, ada 5. Oke, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Selama ini kita mengajar murid kita, posisi kontrol kita sebagai seorang guru berada di posisi yang mana? Teman, pemantau, manajer. Ya, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Teman yang kita buat teman, pemantau, manajer. Oh, Buli menjawab langsung. Oke. Buli apa Buli? Itu teman. Teman. Iya. Terus kita bisa sebagai teman anak. Terus pemantau. Memperhatikan apa, seperti apa dia, dan kita juga belajar manajer. Pastinya kita sebagai guru dia. Tapi Buli lebih condong kemana dari 3 ini? Satu pilihan saja. Yang paling Pemantau, ada bisikan. Oh, harus 1 ya? Iya. Oh, nggak bisa 3 ya? Banyak sekali. Oh, berarti yang bagusnya itu kalau memang merdeka sebagai teman. Sebagai teman. Selama ini Bu Uli melakukan posisi kontrol dan mengajar sebagai teman kepada murid. Oke, baik. Coba saya mau ke belakang. Ke Bu Ulan deh. Manajer Bu, manajer. Ini bukan saya dulu, menurut ini kan? Iya. Apa menurut kita? Menurut Ibu, sama ini Ibu. Oh, kalau memang di sini sesuai dengan ini manajer mengajukan pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif tadi dalam berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kalau udah bisa mengevaluasi, berarti dia itu sudah berpikiran positif. Makasih Bu Uli dibacain. Itu ada di saya bukan? Baik, gimana Bulan? Saya juga manajer karena di situ teman itu ada, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah ngajar kamu. Oh, itu kata-katanya. Iya, ada timbal balik ya. Lebih kalau menurut saya sih manajer karena di situ ada menguatkan pribadi dan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Di bawah Ya. baca cantik, di bawah Terima teman itu kasih. paling bawah, paling bawah. Iya. Lemah. Ini ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Ini dampaknya kalau kita sebagai teman kepada murid, dampaknya itu kita terlihat lemah. Kayak digampangin gitu guru sama murid. Iya kan? Gampang lah Bu Yeti mah. Udah tuh juga kita nggak ngerjain PR nggak apa-apa. Bu Maya gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Nah Bu Maya, yang sudah Bu Maya lakukan udah bagus tuh kalau menurut saya. Kita udah sharing. Itu sudah sebagai manajer. Nah, lalu tidak mandiri, anak jadi tidak mandiri dan menjadi tergantung. Benar sekali, kasih tepuk tangan untuk Bu Uli, Bu Ulan. Nah, benar ya, sebagai manajer. Jadi Masya Allah udah hebat-hebat guru kampung sebelah sini. Nah, kemudian dalam menyelesaikan masalah kita bisa melakukan dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Oh ya. Segitiga restitusi itu langkahnya adalah menstabilkan identitas dulu. Pada saat anak berbuat salah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kata-kata ini adalah salah satu contoh, udah banyak sih contoh nih, menstabilkan identitas. Jadi saat murid melakukan kesalahan,
kesalahan, kita boleh berbicara ini dulu untuk langkah-langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kata-kata yang guru ucapkan adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kita nanyain alasan dulu. Kamu punya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya. Nah, jadi ini lebih kepada gak langsung ngejudge anaknya, tapi tanya dulu alasan mereka berbuat kesalahan seperti itu. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas? Balik lagi mengingatkan kepada siswa tentang keyakinan kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ini ingin jadi anak seperti apa? Nah, ini menanyakan kembali keyakinan kelas, jadi mengingatkan kembali kepada siswa agar motivasi dari dirinya kembali lagi muncul. Nah, ini ada video sih. Boleh dibuka bagaimana? Boleh dibuka ya. Iya, ada skenario segitiga restitusi. Ini skenario segitiga restitusi yang saya buat dengan mengambil murid kelas 4A untuk tahun ajaran saat ini 2023-2024. Ini langkah-langkah yang saya lakukan dalam permasalahan ini. Pemeran utamanya saya, kemudian Arfan dan Oscar kelas 4A.
hafal sama si Arfan ini. Hari itu juga. Anak-anak dari Buli nih, mantap. Terima kasih Buli. Ini karena posisinya pulang, saya cuma shoot bacaan ruang BK, padahal di ruang itu absen kita. Ibu, mohon maaf, ya, saya sudah masuk, tapi saya sudah ada di luar BK. Saya tidak ikut kebiasaan, jadi ibu tidak yakin karena ada dua anak saya yang terima kasih ya revisinya. Kalian pasti punya alasan mengapa kalian melakukan hal seperti tadi. Sekarang ceritakan pada ibu apa alasan kalian. Mulai dari apa nih? Coba apa mau diceritakan? Ya gitu dong. Menurut Oscar, yang Oscar lakukan dari pagi itu benar atau salah sih?
seperti yang aku katakan, kalau memposisikan dengan perhatian di sana. Oke ya, jadi oke. Arman, sekarang menurut kamu perbuatan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah. Gimana salahnya? Kita kan sudah membuat keyakinan kelasnya ya, kelas keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati bersama yang berhubungan dengan peristiwa ini. Itu benar. Lalu apalagi Oscar? Betul. Telah menetapkan. Oke, kalian meyakini nggak sih keyakinan kelas yang sudah kita buat ini bersama? Oke, baik. Bisa kalian meyakininya? Apakah kalian bersedia untuk memperbaikinya? Bagaimana kira-kira? Orang sendiri, bagaimana cara memperbaikinya? Supaya tidak salah seperti hal yang tadi kita lakukan. Kemudian, maka kita harus menjaga emosi yang bisa memperbaikinya dengan kegiatan hal positif. Ya, kalau apa? Bagaimana cara memperbaikinya? Kalaupun tidak akan balik memberitahu kita, tapi gunakan bahasa yang lebih paham. Kita tidak menyakiti orang lain. Saya ya, seperti itu ya. Oke, kalian akan mencoba dipercaya dan diyakini itu, ya, seperti yang dilakukan terkait maka jangan mencoba. Oke, nanti tugas selanjutnya Oscar untuk merapikan diri kamu, nanti kamu mulai dulu rapikan seragam, rambut ya dan segala macam. Kemudian akan menemani Oscar untuk ke kamar mandi. Setelah itu masuk ke dalam kelas untuk melakukan pembelajaran. Karena pembiasaan di lapangan sudah selesai. Ya, jangan diulangi lagi nanti ya. Kalian harus menjaga dan saling menghormati untuk menjaga persatuan. Lakukan terus kegiatan positif, karena kalau kegiatan positif kita lakukan setiap hari dan akan menjadi budaya positif ini akan penting bagi masa depan kalian. Karena kalian nanti akan bakalan di lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih. Musnah kalau seperti ini, jangan sorry dulu. Nah, yuk kita masuk kelas di dalam kelas. Saya dari kelas 4 saya lega dan senang karena gue langsung berada di depan teman-teman. Tapi dia itu melakukan membawa kata kenapa saya selalu ada bersama kata. Saya tidak merasa terhenti. Itu adalah menyadarkan dia dan atas persamaan tugas yang dibuat bersama. Itu juga menyadarkan saya negatif dan negatif. Saya sangat berterima kasih dengan diri atas mengendalikan diri karena selalu melakukan saat belajar selalu melakukan sebelum itu. Saya Indiati sangat bijaksana dalam menyelesaikan
Subscribe. Boleh. Silakan Iya. subscribe. Boleh. Ini gara-gara PPG dan GP saya jadi punya channel ini sebenarnya. Jadi ada channel. Ubi terima aja. Baik, jadi seperti itu, ini sudah selesai presentasi saya teman-teman. Nah, itulah pembelajaran yang saya dapatkan pada modul 1 ini, dari modul 1.1 sampai 1.4. Untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab. Ayo Ibu Mut. Terima kasih Bu Yeti atas paparan yang telah diberikan tadi tentang budaya positif. Acara berikutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu. Saya persilakan jika memang ada yang ingin ditanyakan. Mungkin aku dulu ya. Oke. Kebetulan tadi tentang restitusi, ya. Yang berdiri nggak? Terserah berdiri juga boleh. Aja ya. Iya, yang pertama tadi ya, yang dijelaskan itu tentang restitusi. Restitusi itu atau segitiga restitusi salah satu kesempatan kepada kenapa gini Mas? Biar keluar. Masa harus pegang itu ekor? Ini dong. Ya, jadi restitusi itu kan memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif atau memulihkan dirinya dari kesalahan, memiliki tujuan yang jelas, kira-kira begitu ya Bu Yeti ya. Nah, di dalam restitusi itu atau segitiga restitusi itu kan ada 3 ya, menstabilkan, validasi, menanyakan keyakinan. Di situ ada 3. Nah, di dalam 3 itu yang 1, 2, 3 segitiganya itu. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam setiap penyelesaian permasalahan itu, apakah itu kita boleh ngacak atau memang harus urut? Karena saya lihat salah satu contohnya di menanyakan keyakinan ini, di situ keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kan boleh juga ya. Nah, jadi kalau memang kita urutan menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan, apakah setiap permasalahan itu kita menyelesaikan itu harus berurutan atau memang bisa acak atau boleh nomor 2 dulu atau nomor 3 dulu atau nomor 1 dulu. Jadi pertanyaan yang lebih jelasnya, apakah langkah-langkah segitiga restitusi harus berurutan dalam pelaksanaannya? Terima kasih Bu Yet. Sama-sama Ibu Uli, terima kasih kembali kepada Bu Titik sebagai moderator. Baik, jadi untuk penerapan masalah, melakukan langkah-langkah segitiga restitusi yang namanya langkah-langkah berarti harus berurut. Jadi tidak boleh dibolak-balik, tahapannya harus sesuai. Kita mulai dulu dengan menstabilkan identitas, jadi kayak tenangin anak dulu, nggak apa-apa kok pernah salah gitu, karena manusia itu juga pasti pernah salah. Oke, kamu salah, baik. Nah, tidak apa-apa saat ini kamu salah, tapi untuk selanjutnya kamu harus merubah sikap ini. Nah, itu menstabilkan identitas, jadi seperti menenangkan murid dulu. Kemudian validasi kebutuhan, kita tanya, emang langkahnya harus seperti itu. Kita menanyakan apa alasan murid tersebut melakukan kesalahan. Baru terakhir kita menguatkan dengan mengingatkan mereka ya keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dan sudah dibuat bersama, dan mengingatkan kembali hal-hal positif yang harus mereka lakukan. Jadi sebelum ke segitiga restitusi ini, untuk menyelesaikan permasalahan kita harus punya keyakinan dulu. Keyakinan itu dibuat dari peraturan. Kita bikin dulu peraturan kelas, ya kan? Seperti tidak berisik, tidak membuang sampah sembarangan, itu kan peraturan kelas. Lalu kita rubah dari peraturan kelas, bahasa-bahasa yang negatif dengan kata tidak, bukan, jangan, itu kita rubah menjadi kalimat positif yang kemudian menjadi
keyakinan kelas. Nah, nanti ada lagi yang namanya tabel T dan tabel Y. Kemudian itu bisa dijadikan kita untuk penyelesaian masalah murid dalam tahapan segitiga restitusi. Jadi nggak bisa diacak-acak itu, Bu Uli. Nah, terima kasih Bu Uli. Baik, gimana teman-teman semuanya? Sudah semakin sore? Gimana? Apakah sudah jelas presentasi saya? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas segala waktu yang diberikan. Dan saya selaku guru SD Kapuk 11 Pagi, calon guru penggerak angkatan 8, memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada sikap dan perkataan saya yang kurang berkenan. Saya juga sangat-sangat berterima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yulita Priyanti SPD, dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Salma Uli Simarmata SPD. Kemudian moderator saya hari ini, Ibu Titik Subekti Setiawati SPD, dan Bapak dan Ibu Guru serta Tendik yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk ke moderator. Saya harap dari diseminasi saya ini akan ada teman-teman guru lainnya yang mulai tergerak untuk mengikuti guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita hari ini yang dilakukan oleh Ibu Yeti ya, calon guru penggerak angkatan 8. Untuk mengakhiri acara ini, saya sedikit ambil kesimpulan bahwa budaya positif itu dapat terlaksana dari dalam kelas dulu, adanya peraturan kelas yang dilanjutkan dengan keyakinan kelas menjadi lingkungan positif yang baik, akhirnya menjadikan budaya positif yang baik di sekolah kita. Semoga sekolah kita dapat melakukannya dengan baik juga dan sekolah kita menjadi mempunyai budaya positif yang baik. Demikian kegiatan hari ini. Untuk mengakhirinya kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Titik, guru SDN Kapuk 11 Pagi, ingin menyampaikan apa yang telah saya ketahui dari adanya diseminasi budaya positif yang telah dilakukan Ibu Siti. Di sini saya mengetahui bahwa hukuman dan penghargaan itu kurang efektif dilakukan di dalam pembelajaran. Saya mengetahui adanya sekarang namanya segitiga restitusi. Itu saja yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oyan Herini Saktia dari SDN Kapuk 11 Pagi. Setelah mempelajari modul ini, ada perubahan cara berpikir saya, yaitu saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faragina Fitri, saya SDN Guru Kapuk 11 Pagi. Setelah mempelajari diseminasi dari Bu Yeti, saya mengalami perubahan, yaitu tentang pola pikir saya dengan segitiga restitusi. Saya percaya dan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.